Perkenalkan, saya Melandura Ramadhani dari kelompok 1. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan video untuk penjelasan codingan program C++ untuk mata kuliah, praktikum, algoritma, dan pemrograman. Di mana di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan video soal kedua. Langsung saja di sini untuk perintah soal nomor 2. Nah, sini kita tuh disuruh untuk membuat sebuah program Sudoku dengan 3 opsi nih. Papannya itu berbentuk kayak matriks 3x3 dan 4x4. Untuk opsi ketiga itu opsional, bisa kita input, bisa kita enggak. Nah, jadi itu Sudoku tuh kayak papan, kayak matriks itu. Nah, terus setiap baris-baris sama kolomnya itu isinya itu berbeda-beda, nggak boleh ada yang sama. Misalnya contoh opsi yang pertama nih, papan 3x3. Berarti bentuk papan sudah punya, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Dan isinya itu cuma bisa input angka 1, 2, dan 3. Nggak boleh lebih, nggak boleh angka selain 1 sampai 3 itu. Misalnya 4, 5, ataupun sejenisnya itu kan nggak boleh. Nah, jadi harus 1, 2, dan 3. Nah, di dalam misalnya baris pertama itu tuh nggak boleh ada entry yang sama. Kayak baris 1 kolom 1 kita input 1. Nah, terus di baris 1 kolom 2 nggak boleh kita isi 1 lagi. Karena Sudoku itu setiap baris-barisnya, papan-papannya itu atau kolom-kolom ke bawahnya itu entry-nya itu berbeda. Terus di sini ada perintah lagi dengan pilihan untuk mengulang permainan atau mengakhiri permainan di akhir. Artinya tuh kayak misalnya kita input entry-nya salah, ya kita bisa ulang gitu permainannya. Kita bisa isi lagi anggota-anggota atau entry-entry di dalam papan sudokunya. Terus bisa mengakhiri, ya kita tuh masih mau lanjut ngisi lagi atau enggak. Jadi kita misalnya pilih kayak kondisi if ataupun no. Nah, baik, langsung saja di sini sudah terdapat codingan dari program C++ soal nomor 2. Tadi langsung saja penjelasannya. Nah, seperti biasa, langkah awal ketika kita mau membuat program C++. Awal tuh kita kan panggil dulu nih si fungsi-fungsi standar dalam C++-nya. Misalnya, pertama kita manggil nih, yaitu fungsinya itu fungsi include iotram. Gunanya tuh kita kayak manggil si library perpustakaan agar kita bisa menjalankan perintah input, si in, ataupun menghasilkan si outputnya nanti, si out. Terus ada perintah yang kedua menggunakan using namespace std. Fungsi dari penggunaan using namespace std ini tuh agar kita tidak perlu menuliskan std di setiap fungsi-fungsi standar yang ada di C++ ini. Misalnya fungsi in atau out nih. Kan awalnya tuh kita harus ngetik std kan. Nah, supaya mempersingkat atau tidak ribet, jadi kita langsung panggil di awal ini. Itu manggilnya using namespace std. Terus selanjutnya baru kita masukkan si program utamanya, yaitu fungsi in-main. Jadi setiap langkah-langkah suatu perhitungan rumus-rumus fungsi in, si out yang akan kita jalankan nanti terdapat di fungsi in-main ini. Nah, jangan lupa setelah kita menuliskan in-main, kita buka nih pakai menggunakan huruf berawal sebagai penanda bahwa tadi perintah-perintahnya itu termasuk ke si program utama itu. Jangan lupa kalau sudah kita masukkan langkah-langkahnya, kita jangan lupa tutup juga nih fungsi in-mainnya. Oke, tutup kurawal juga. Langsung saja, tadi kan kita disuruh buat papan sudoku kan. Nah, apakah awal ketika kita sudah nginputin program utama, kita masukkan tipe data dan variabel-variabelnya. Di sini ada tipe data integer. Untuk variabelnya itu sendiri ada variabel n, i, j, baris, kolom, dan input angkanya. Terus ada lagi tipe data integer dan variabelnya itu board. Di sini tuh untuk variabel board itu udah terdapat inisialisasi, yaitu bentuk si papannya. Papannya itu sama seperti matriks bentuknya dengan menggunakan array. Jadi array yang di sini pakai array 2 dimensi karena kan array itu kan ada array 1 dimensi, 2 dimensi, dan array banyak kan. Nah, kalau papan sudoku kan itu ada baris sama kolom. Nah, makanya di sini menggunakan array 2 dimensi. Dengan indeks pertamanya tuh 4 ini, yaitu kita nginput barisnya, dan indeks yang sebelahnya lagi input si kolomnya dengan kita inisialisasi terlebih dahulu yaitu 0. Nah, di sini kan tadi tuh untuk opsinya itu di soal nomor 2 kan ada papan berbentuk 3x3, 4x4, dan 9x9 kan. Nah, di sini saya cuma batasin bentuk papannya itu 4x4 aja karena saya hanya menginput untuk opsi 3x3 dan 4x4. Nah, terus ada lagi tipe data char dan variabel lanjut. Nah, fungsinya itu variabel ini tuh untuk menginput karakter nih, yaitu untuk menyimpan pilihan pengguna apakah kita itu ingin lanjut atau enggak. Jadi kan kalau lanjut, kita langsung inisialisasikan, yaitu Y. Terus baru kita cetak ke hasil outputnya, kita inputkan untuk si N-nya ini. Sini masukkan ukuran matriks 3 atau 4. Terus setelah kita cetak, nah kita panggil, kita simpan lagi. Di variabel awal tadi kita panggil dan kita simpan. Itu menggunakan si in. Nah, di sini
Selanjutnya kita akan mensimulasikan papan awalnya. Nah, papan awalnya itu kita simulasikan dengan board. Board itu papan dengan menggunakan indeks lagi atau array. Array 2 dimensi sama dengan 2 dan board ini lagi kita inisiasikan sama dengan 1. Nah, jadi nanti ketika hasil outputnya itu kita tuh udah punya papan sudokunya yang isinya itu cuma 2 sama 1. Terus kita inputkan yang isinya itu 0. Jadi itu kayak gini. Penjelasan dari board pada baris 12 ini kan. Board 0, 1 sama dengan 2. Nah, artinya tuh kita tuh kayak ngisi papan ke si sudokunya nanti pada baris ke-1 dan kolom kedua dengan isinya itu 2. Terus ada papan lagi. Terus ada lagi yang board ini kita isi lagi kan. Kita ngisi papan pada baris kedua dan kolom ketiga, yaitu isi angkanya, yaitu 1. Nah, kenapa di sini tuh penjelasannya itu kayak nggak urut gitu loh. Karena kita kalau pakai array, itu kan indeks pertama kita bacanya itu mulai dari 0. Misalnya indeks 0, ya kita mulainya dari 0. Baru indeks 1, baru kita mulai dengan 1. Misalnya saja di sini untuk yang pertama indeks 1 nih, terus indeks 2. Nah, berarti kita mulai, maaf, untuk penjelasan yang ini kan indeks 0, ya berarti dimulai dari 0 kan. Nah, terus indeks 1 di sini 1. Jadi artinya untuk yang indeks 0 ini artinya itu ya baris pertama dan kolom kedua. Terus isinya itu si 2 gitu. Itu pun juga yang ini, yang indeks 1 dan indeks 2. Tadi udah ada di atas. Jadi kita isi untuk baris kedua sama kolom ketiga yaitu isinya 1. Terus selanjutnya ada kondisi while atau perulangan. Nah, kondisi while ini kita input apakah kita ingin lanjut atau enggak jika kita salah menginputkannya. Di sini langsung saja kita inisialisasi. Lanjut itu kita bisa masukkan y kecil ataupun or atau y besar. Jadi sama. Memperjelas lagi sama dengan double yaitu perbandingan. Jadi kita bisa ngisi lanjut dengan misalnya huruf y kecil ya bisa lanjut ataupun lanjut dengan input y besar ya tetap akan lanjut. Makanya fungsi dari sama dengan double itu sebagai perbandingan, bukan kayak kita ngisi lanjut itu dengan variabel y seperti itu. Nah, terus kita akan lanjut ke logika pengecekan papannya. Jika papannya itu yang kita input itu udah penuh sampai akhir. Jadi di sini jika papannya udah penuh, kita panggil lagi untuk tipe data dan variabelnya. Di sini menggunakan tipe data boolean dan variabel ada kosong sama dengan false. Tipe data boolean itu tipe data yang memiliki nilai true dan nilai false-nya, yaitu benar atau salahnya. Untuk variabel kosong sama dengan false, itu artinya tuh kayak kita tuh menyimpan penanda untuk mengecek apakah masih ada sel bernilai 0. Misalnya kita menginputkan papan sudokunya, masih ada nggak nih untuk entry-entry-nya itu di dalamnya itu masih ada 0. Nah, masih ada 0, makanya kita lanjut ke si ya ataupun ya, y kecil atau y besar ini. Nah, terus kita masukkan untuk rumus perulangannya, karena di papan sudoku yang udah kita simulasi di papan awal tadi kan nolnya itu ada banyak ya, jadi kita lihat aja di hasil outputnya nanti. Nah, kita ulang selama kita inputkannya itu sampai papannya itu udah penuh menggunakan for perulangan i sama dengan 0 dan i lebih kecil atau kurang dari n dan i plus plus. Ini untuk pengecekan si barisnya lagi. Jadi kita tuh mengakses baris dari indeks ke 0-nya itu sampai n-nya itu kurang 1, n-nya itu dikurang 1. Terus ada lagi kita ngecek untuk si kolom-kolomnya. Kan kalau matriks papan sudoku kan ada baris dan kolom. Di sini menggunakan proses perulangan 2, yaitu baris dan kolom. Untuk kolomnya itu inisialisasi lagi, c-nya itu dimulai dari 0 selama ada kondisi c-nya itu kurang dari n. Jika c-nya sudah melebihi dari n, maka program itu kan bakal udah terpenuhi kan, jadi sudah tercukupi atau sudah penuh tuh. Terus C++, yaitu bertambah kolomnya setiap kita isi. Terus ada lagi kondisi if, yaitu papan i baris dan kolom sama dengan 0. Terus ada variabel nih, ada kosong yaitu bernilai true. Jadi tuh kita tuh jika ditemukan si selnya itu berisi 0, selnya tuh entry-nya. Apakah kita ditemukan entry-nya berisi 0, maka papan itu kan belum penuh. Nah, maka kita lanjut. Di sini lanjut ke kondisi if tidak ada kosong. Nah, jika ada if tidak ada kosong, artinya jika ada kosong, kita false. Nah, jadi artinya itu semua selnya itu sudah terisi. Lalu kita cetak, jadi selamat papannya itu sudah penuh dan terisi semua. Terus lalu kita hentikan kan, kalau papannya itu sudah terisi semua. Kita hentikan paksa, break. Jadi kita tuh keluar dari perulangan agar kita tidak terus-menerus mengecek si papannya lagi. Nah, terus di sini langsung saja langkah-langkah pengecekan papan sudokunya. Kita cetak dulu si out papan sudoku. Terus ada perulangan sama seperti tadi, kita ngecek perulangannya menggunakan for
terus kita inisialisasikan I sama dengan 0, yang dimana I dimulai dari 0, dan kondisi I kurang dari N, dan I++. Jadi itu ini kayak proses perulangan untuk mencetak barisnya lagi. Terus untuk for C ini perulangan untuk mencetak si kolomnya. Terus kita cetak nih, I out, port IJ, terus sama dengan spasi. Nah, terus itu cetak spasi itu jadi kita yang di awal tadi di simulasi papan awalnya di hasil outputnya nanti langsung terbentuk bentuk papan sudokunya atau bentuk matriksnya nanti. Jadi di sini menggunakan cetakan si spasi di tanda petik 2 ini. Yaitu enggak kita isi apa-apa nih dalamnya, yaitu kosong ataupun spasi. Terus kita out enter, kita enter satu baris ke bawah, kita masukkan untuk posisinya, baris dan kolom. Ini tuh untuk 1 sampai N. Kita inputkan si variabel tadi. Jadi itu posisi baris dan kolom. Ini kan kita masih ada papan yang kosong, kita isi lagi kan untuk baris dan kolomnya mana yang masih ada nilai nolnya. Makanya di sini 1 sampai si N, yaitu hanya itu si ini kita inputkan bentuk papan sudokunya. Tadi kan kita hanya menginput papan sudoku 3x3 ataupun 4x4 kan, makanya di sini 1 sampai ke N. Kita inputkan si matriksnya nanti. Terus kita simpan variabel baris dan kolomnya menggunakan in. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi lagi nih. Kondisi if baris kurang dari sama dengan 1 dan baris baris lebih dari sama dengan 1 dan baris kurang dari N sama dengan N dan kolom lebih dari sama dengan 1 dan kolom kurang dari sama dengan N. Nah, jadi tuh di sini tuh fungsinya itu kayak kita tuh kita tuh tanya apakah input barisnya atau si kolomnya nanti berada dalam si papannya atau jarak si papannya nanti. Terus kita masukkan if lagi. If for ini, terus indeks yang ini baris dikurang 1 dan kolom dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini tuh fungsinya tuh kayak kita tuh cek apakah entry-nya nanti tuh yang kita pilih tuh masih kosong, apa masih ada yang bernilai 0. Nah, kalau masih ada yang bernilai 0, jadi kita masukkan angkanya. Angkanya itu 1 ya sampai si N. Yaitu kita nginput matriksnya nanti apakah 3x3 atau 4x4 seperti itu. Terus kita simpan menggunakan variabel input angka di sini. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi lagi if input angka lebih besar sama dengan 1 dan input angka lebih kecil dari sama dengan N. Nah, terus di sini kita tuh mengecek kayak kita tuh mesti ini angka yang kita masukkan nanti di hasil outputnya itu apakah sesuai dengan si ukuran sudokunya. Nah, jika sesuai, maka kita panggil tipe data lagi dan variabel lagi. Boleh ya, dan variabel boleh sama dengan true. Nah, ini tuh sebagai penanda bahwa angka yang kita masukkan tersebut tuh valid untuk dimasukkan sesuai aturan si papan sudokunya nanti. Kita masukkan angkanya itu benar atau valid, itulah. Terus cek aturan sudoku baris dan kolomnya. Kita cek kan untuk baris sama kolomnya. Pertama, perulangan J nih. J sama dengan 0, J kurang dari N, dan J++. Nah, ini tuh di bagian perulangan for ini tuh kita tuh kayak mengecek baris, memeriksa apakah semua kolom pada baris, itu kita periksa semua kolom itu apa pada baris yang dipilih. Nah, terus ada lagi di dalam perulangan for ini kita ada kondisi lagi if for yang ini kan baris kurang 1 terus C input angka boleh sama dengan si false. Nah, ini itu tuh kita tuh fungsinya tuh jika angka yang sudah ada di baris tersebut yaitu berarti setnya itu boleh yaitu jadi false. Nah, kan jadi false kan apakah jika angkanya itu kayak gini, jika angkanya itu sudah ada di baris, misalnya di baris pertama kan ada K1, baris pertama kolom kedua, terus kita inputkan lagi baris pertama kolom misalnya baris pertama kolom pertama isinya kan udah ada 1 semisal, terus kita inputkan untuk isi baris pertama kolom kedua kita isi 1 lagi. Nah, itu kan udah ada angka 1 kan, nah berarti jika angka sudah ada di baris tersebut maka si setnya itu kan boleh yaitu jadi salah. Terus ditutup. Selanjutnya ada perulangan lagi, yaitu ini perulangan untuk mengecek kolomnya. Jadi kita tuh memeriksa semua baris pada kolom yang akan dipilih itu. Terus lanjut ada if board ini terus kolom 1 input angka boleh sama dengan false.
Nah, ini tuh fungsinya sama seperti tadi. Jika angkanya sudah ada di kolom tersebut, maka setnya itu boleh yaitu jadi false. Terus ada kondisi if, yaitu boleh. Nah, ini tuh fungsinya tuh jika kita tuh tidak ditemukan salinan di baris maupun kolomnya kan. Nah, maka kita akan lanjut untuk masukkan si ini import baris kurang satu kolom kurang satu sama dengan si input angkanya nih. Nah, artinya tuh kita masukin angka ke dalam papannya. Terus jika kita udah masukin angka, kita cetak bahwa angkanya berhasil dimasukkan. Nah, seperti itu terus kita ulang-ulang yang ada di perulangan di atas tadi. Nah, namun jika salah, kita cetak error, angka sudah ada di baris atau kolom yang sama. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi, contoh misalnya ya baris pertama, kolom pertama itu udah ada satu, terus kita input satu lagi di baris pertama kolom tiga. Nah itu kan udah ada entry yang sama kan, jadi itu error, angkanya itu udah ada di baris atau kolom yang sama. Terus ini untuk else cout nih, jika kondisi tidak dari if yang bagian hanya boleh angka 1 dan 3. Maksudnya seperti ini, misalnya kita ingin isi entry-nya. Isi entry-nya kan sesuai ukuran dari si papan sudoku kan, yaitu 3 kali 3. Berarti kita hanya boleh mengisi 1, 2, 3. Nah, namun kita ngisi angkanya itu selain dari 1, 2, 3. Kita isi 4. Nah, maka sistemnya itu akan error. Jadi kita tuh hanya boleh menginput angka 1 sampai N. N itu ya sesuai kita nginputin si papan sudokunya nanti, ukuran berapa. Terus sini bukan tutupan, yaitu kondisi bukan dari if bagian error, selnya itu sudah terisi. Nah, misalnya kita ngisi si entry-nya kayak gini, baris pertama, kolom pertama, kan udah ada isinya satu. Terus, jika kita ingin ngisi lagi di bagian entry-entry di dalam matriks masih ada nol, namun kita tuh masukkan baris pertama, kolom pertama lagi. Nah, kita masukkan lagi. Nah, jadi ya sistemnya akan error, selnya itu ya kan udah terisi, udah ada. Nah, terus di sini yaitu bukan kondisi if yang di atas tadi, error posisinya itu tidak valid, yang artinya di matriks itu kan barisnya itu cuma sampai 1 sampai 3. Nah, misalnya posisinya saya menginput barisnya itu baris keempat kolom pertama, kan nggak ada ya baris keempat kolom pertama karena ukurannya itu seperti persegi yaitu n kali n. Jadi error sistemnya posisinya itu nggak valid, terus ditutup. Nah, setelah semua perintah sudah dijalankan, lalu kita ingin melihat si hasil outputnya nanti. Saya menginput untuk ukuran matriks 3 kali 3 terlebih dahulu. Nah, di sini kan udah terdapat nih papan sudah punya, yaitu pada baris pertama kolom pertama 0, baris pertama ada lagi tapi kolom kedua isinya 2. Nah, seperti ini kan bentuknya. Dan jadi yang masih ada angka 00-nya ini kita isi tuh dalamnya. Kita isi misalnya sini saya menginputkan contoh salahnya terlebih dahulu. Misalnya kan di sini masukkan posisinya itu yaitu baris dan kolomnya. Misalnya seperti tadi contohnya baris keempat kolom pertama. Nah, jadi posisinya itu kan nggak ada kan. Jadi sistem akan mencetak error posisinya itu tidak valid. Terus jika kita ingin lanjut, ya, nah kita masukkan lagi. Nah, di sini saya masukkan dari 1 kolom 1. Misalnya saya mengisi input 2. Saya akan mengasih contoh untuk inputan salah terlebih dahulu. Nah, di sini sistemnya akan error lagi. Jadi, angkanya itu sudah ada di baris atau kolom yang sama. Nih, di baris yang sama nih. Kan udah ada nih angka 2-nya. Nah, syarat dari papan sudoku kan itu angkanya nggak boleh sama kan, isi entry-entrynya, baris maupun kolom. Makanya sistemnya itu error. Angkanya itu udah ada di baris itu dan kolom yang sama. Kita lanjut. Nah, di sini ketika saya menginput papan sudoku yang benar, seperti ini. Baris 1, kolom 1, saya isi 1. Angkanya itu berhasil dimasukkan. Terus saya lanjut. Nah, di sini langsung tercetak nih papan sudokunya. Kan baris pertama, kolom pertama kan di sini kan. Nah, langsung terisi 1. Terus lanjut lagi. Di sini kan untuk langkah-langkah di codingan C++ program tadi kan random nih, kita bisa masukin ke bagian baris mana aja dan kolom mana saja selama kita tuh ngisinya tuh yang ada angka nolnya. Jika angkanya itu 1 ya kita tidak boleh isi lagi. Sini misalnya baris ketiga nih. Baris ketiga kolom
pertama saya isi masukkan 3. Nah, angkanya berhasil dimasukkan, lanjut. Nah, langsung di sini tercetak angka 3 pada baris ketiga kolom pertama. Langsung saja saya isi bentuk seluruh isi entry-entry papannya. Kan, baris pertama kolom 3 saya masukkan 3, ya, baris 2 kolom pertama saya isi 2, ya, baris kedua saya isi 3, lanjut baris ketiga kolom 3 saya isi 2, lanjut di baris ketiga kolom kedua saya isi 1. Nah, jadi di sini baik, melanjutkan. Jadi di hasil output tadi kita sudah memasukkan semua entry-entry-nya, yaitu pada baris terakhir dan kolom terakhir kita isi dengan 3, maka isi entry-nya kan udah penuh nih. Jadi kita langsung cetak bahwa angkanya itu berhasil dimasukkan. Misalnya kita ingin lanjut lagi. Nah, jika kita ingin lanjut lagi, kita langsung tertampilkan selamat papannya itu sudah penuh dan terisi semua, karena entry-nya itu sudah tidak ada lagi yang kita ingin masukkan, nolnya itu udah habis. Ini 3 ini untuk masukan dari entry yang ke ini ya, baris ketiga kolom ketiga. Baik, langsung untuk penjelasan dari flowchart-nya. Nah, setelah menjelaskan penjelasan dari program koordinat C++-nya, lanjut saya akan menjelaskan bentuk flowchart-nya. Ya, ini langsung untuk flowchart-nya untuk soal nomor 2. Nah, singkat saja untuk menjelaskan penjelasan dari flowchart-nya, karena flowchart itu sama nih, urutannya itu sama seperti coding yang tadi. Namun sebagai pembedanya, kalau flowchart itu kita menggunakan simbol atau bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuknya kayak bentuknya jajar genjang, persegi panjang, dan oval. Saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk fungsi-fungsi bentuk-bentuknya terlebih dahulu. Misalnya oval. Oval ini di sini fungsinya itu untuk memulai suatu programnya dan mengakhiri suatu programnya. Makanya di sini tulisannya itu start dan end. Nah, kalau proses itu yaitu proses perhitungannya. Jajar genjang itu input dan output. Nah, kalau belah ketupat itu jika ada kondisi bernilai benar dan salah. Nah, langsung saja kita mulai programnya start. Terus kita gunakan proses nih. Kita di variabel tadi kita masukkan variabel m, i, j baris kolom input angka board. Nah, kenapa sih di sini pakai persegi panjang? Kenapa nggak pakai jajar genjang? Karena variabel-variabel ini kan kita akan masukkan ke dalam proses kan, dan di sini sudah ada inisialisasinya juga. Keyboard yaitu sama dengan 0, sama lanjut itu ibaratkan kita juga Y, makanya menggunakan persegi panjang. Terus di codingan tadi setelah kita masukkan, kita masukkan untuk ukuran matriksnya 3 kali 3 atau 4 kali 4. Kita salin dan kita masukkan teksnya, masukkan ukuran matriks. Terus setelah kita out, lalu kita panggil nih variabel n-nya, kita input, kita simpen kan. Nah, sama seperti codingan ini tadi. Nih, in n. Nah, selanjutnya inisialisasi lagi buat papannya itu bentuk simulasi dari papan si sudokunya nanti. Terus langsung ada kondisi nih, kita tuh ingin lanjut apa enggak dengan memasukkan Y, kecil dan Y besar. Jika benar, kita akan langsung ke proses selanjutnya, yaitu ada kosong sama dengan false. Terus kita akan mengecek untuk perulangan untuk perulangan pengecekan apakah papannya itu penuh atau belum, atau si jumlah entry-entry-nya, isi-isi entry-entry dalam matriks itu masih ada 0 apa enggak. Nah, menggunakan perulangan, inisialisasi nih, I dimulai dari 0, terus I kurang dari N, ini kondisinya. Jika benar, kita lanjutkan. Nah, itu J, inisialisasi lagi perulangan untuk kolomnya sama dengan 0, terus ada kondisi lagi, J kurang dari N. Dan jika benar, maka kita akan cetak ke si papannya, IJ, papan baris dan kolomnya. Kita inisialisasi, yaitu 0. Nah, jika benar, kita langsung ke proses ada kosong sama dengan true. Jika salah, kita langsung proses ke J++-nya. Terus, di sini kan kita ngulang lagi nih. Kita kembalikan ke kondisi J kurang dari N. Jadi itu kita ngulang-ngulang terus kan untuk mengisi si kolomnya nanti. Jika masih ada kolom yang 0, nah, maka kita akan ulang lagi prosesnya. Terus, di bagian kondisi C kurang dari N, jika salah, kita akan I++, kita akan tambah ke barisnya. Terus, di I++, kita tarik lagi ke
I kurang dari N. Nah, di sini kita tarik ke pos ini, nih, jika tidak ada kosong. Nah, apakah papanya itu tidak ada kosong? Maksudnya itu sudah penuh, kah? Benar ya, kita akan cetak nih, papanya itu sudah penuh dan terisi semua. Namun, jika papanya itu masih ada kosong, berarti false kan? Kita akan turun ke proses perintah selanjutnya. Di sini, papan sudah punya. Ini untuk hasil cetakan si bentuk matriks papan sudah punya. Lalu seperti tadi, tuh, seperti ini, kita inisialisasikan untuk proses perulangan barisnya, yaitu inisialisasi I yang dimana dimulai dari 0 dan kondisinya itu I kurang dari N. Nah, jika benar, kita akan proses mengecek perulangan si kolomnya kan. Nah, inisialisasi untuk kolomnya itu, yaitu kita mulai juga dari 0. Terus, cek lagi kondisi untuk si J-nya, yaitu kolomnya. J-nya itu kurang dari N. Nah, jika benar, kita akan cetak nih si papan sudokunya. Terus, kita tambah lagi kan untuk kolomnya C++. Terus kita arahkan lagi ke kondisi yang di J kurang dari N. Nah, jika ini sudah tercukupi, lanjut ke proses false, I++. Kita tambah dengan si baris. Terus kita balik ke si kondisi I kurang dari N, yaitu barisnya ini. Nah, di sini jika salah kan, kita akan lanjut ke proses memasukkan baris sama kolomnya lagi kan. Nah, nanti kita cetak ke hasil outputnya, masukkan posisi baris dan kolomnya, yaitu 1 sampai N. Terus kita akan cetakkan baris dan kolomnya, input. Nah, di sini tarik ke si pengecekan posisinya. Kalau kita sudah menginput posisi baris sama kolom itu 1 sampai N isinya. Nah, jika benar, maka kita akan masuk ke si mengisi papan baris 1 ini kurang 1 dan kolom 1 sama dengan 0. Sedikit penambahan Kak, di sini saya kurang menambahkan untuk kondisi belah ketupat yang buat ini di sini, yaitu tarikannya true. Nah, jika selnya itu misalnya kita nginputkan benar kan baris sama kolomnya itu benar isinya, seperti contoh penjelasan si codingan tadi, si output. Nah, maka kita masukkan nih angkanya 1 sampai si N kan. Nah, baru kita panggil, kita input si angkanya. Kita simpan untuk variabel di awal tadi, input angka. Makanya di sini kita panggil dan kita simpan. Terus, mengecekkan lagi nih, input angka kurang dari sama dengan 1 dan input angka input angka lebih dari sama dengan 1 dan input angka kurang dari sama dengan N. Nah, jika benar, maka kita akan proses mencetak si garisnya. Nah, jika nilainya itu boleh sama dengan true, jadi tandanya itu angka tersebut itu valid kan, untuk kita masukkan sesuai aturan papan sudokunya lagi, kita cek untuk barisnya yang ini. Kita inisialisasikan C, kita mulai dari 0, terus kondisinya selama C itu mengecek perulangan kurang dari N. Nah, seperti itu. Terus jika sudah lebih dari N, ya maka prosesnya sudah berhenti gitu kan. Terus jika benar, lanjut ke port baris kurang 1 ini kan, yang ini. Terus ini tuh artinya tuh jika angka yang kita masukkan itu sudah ada di baris tersebut, maka setnya itu boleh jadi false. Terus kita tambah C++. Nah, jika salah, kita langsung saja ke proses tarik ke C++. Nih, di sini nggak usah kita sambungkan. Terus, habis itu kita akan balik ke kondisi J kurang dari N. Nah, setelah kita sudah balik lagi kan pengecekan C kurang dari N. Nah, di sini jika false-nya itu kita akan lanjut ke proses pengecekan kolomnya. Di sini kolomnya itu inisialisasi lagi, yaitu dimulai dari 0, terus kondisinya I kurang dari N. Nah, jika benar nih, jika benar, langsung ke rumusnya tadi. Sini, board I kolom kurang 1 sama dengan angka. Nah, jika benar, terus kita masukkan proses, itu boleh sama dengan false. Nah, jika kita inputkan boleh sama dengan false itu, artinya itu jika angka yang sudah ada di kolomnya itu, angkanya itu sudah ada di kolom tersebut, maka entry-nya itu boleh, yaitu jadi false. Terus I++ sama seperti tadi, yang bagian false, kita langsung tarik ke I++, lalu kita balikan lagi ke proses I kurang dari N. Karena kita akan ngecek terus meneruskan kondisi yang I kurang dari N. Kalau udah I-nya itu lebih dari N, maka langsung ke false nih. Kita tarik ke hasil salahnya false. Kita tarik ke atas. Nah, kita lanjut ke kondisi boleh. Nah, jika tidak ditemukan si kayak duplikat atau salinan di baris maupun kolom, nah, jika salah, berarti error kan, kita cetak error. Angkanya itu ya udah ada di baris itu dan kolom itu, yaitu baris atau kolom yang sama. Jika benar, lanjut kita ke proses per nih, baris kurang 1, terus ada lagi kolom kurang 1 sama dengan input angka. Nah, jadi itu kita masukkan lagi angka ke dalam sudokunya. Nah, jika kita udah masukkan lagi,
Nah, jika benar, angkanya itu berhasil kita masukkan. Nah, yang error ini kita lanjut tarik ke sini. Kita tarik, dan ini. Nah, jika kita udah berhasil masukkan inputan angka baris sama kolomnya, nah kita tuh ingin lanjut ngisi lagi nggak? Itu cetakan Y atau N. Nah, di sini jika ingin kita ketik Y, kita lanjut. Kita arahkan balik ke isi lagi. Di sini. Kita lanjut, Y sama dengan isi Y ini lanjut sama dengan Y besar. Nah, jika enggak, nah berarti kita kan nggak mau isi entry papan sudokunya kan? Nah, jadi kita langsung, programnya itu langsung berakhir. Nah, jika ingin lanjut ke false, nah, jika masih ada isi matriks atau isi entry-entry-nya itu masih nol, nah kita ngecek ulang di langkah-langkah tadi. Namun, jika semua sudah terisi, jadi papannya itu sudah penuh. Jadi, semua entry-entry dalam papan sudoku itu sudah terisi. Kita akan cetak selama papan sudah penuh dan terisi. Nah, jika sudah terisi kan, tadi kan menggunakan break kan, jadi programnya itu dipaksa berhenti. Nggak isi lanjut lagi. Jadi, di proses break ini langsung kita akhiri. Nah, di sini di bagian yang ada error ini. Di error misalnya selnya itu sudah terisi, terus error yang bagian hanya boleh inputin angka 1 sampai N, terus ada error lagi jika posisinya nggak valid. Nah, di bagian sini kita jadikan satu. Nah, kita jadikan satu, terus kita tarik, dan kita gabung juga. Apakah ini lanjut lagi? Apakah kita tuh ingin lanjut dan isi lagi? Nah, misalnya posisinya salah, ya kita kan opsional kan, kita mau lanjut apa enggak. Begitupun juga dengan selnya, isinya, dan angkanya itu tuh hanya boleh 1 sampai N. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan tugas video soal kedua. Maaf dari saya jika terdapat banyak kesalahan atau pengucapan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.